Tolong jelaskan saja bagaimana hasil dari pemeriksaan putra saya, Dok. Saya siap terima apapun itu kemungkinan terburuknya, tetapi saya mohon tetap lakukan yang terbaik untuk anak saya, ucap Iren dengan mata berkaca-kaca. Luka yang diderita putra Anda cukup serius, terutama di bagian kaki dan hatinya. Karena tulang rusuk bagian bawah yang patah melukai hati putra Anda dan itu sangat beresiko terjadinya gagal hati. Dek, mendengar penjelasan Dokter Darius, Iren pun langsung menangis kembali. Apa resiko terberatnya, Dok? Tanya Iren dengan suara yang tertahan. Sebenarnya hati masih bisa tumbuh kalau luka, kondisi fisiknya bagus, daya tahan tubuh bagus, ada banyak kemungkinan hati yang rusak bisa tumbuh kembali, dan kita berharap juga apa yang terjadi dengan Nak Jati seperti itu. Hati yang luka bisa tumbuh kembali sehingga tidak terjadi gagal hati, dan untuk penyembuhannya hanya bisa melakukan cangkok hati, dan itu pun kembali lagi mampukah hatinya menerima organ hati baru dan cocok, kalau tidak banyak kemungkinan buruk sampai pada kematian. Tapi kami berharap putra Anda itu kuat untuk melewati ini semua, sehingga tidak harus sampai pada cangkok hati. Lalu untuk luka di kaki bagaimana, Dok? Apakah Jati akan baik-baik saja atau justru putra kami akan selamanya tidak bisa kembali jalan lagi? Tanya Iren dengan hati yang hancur. Untuk membayangkan saja Iren tidak sanggup, apalagi andai itu benar-benar terjadi, jelas Jati akan semakin putus asa. Untuk luka di kaki bisa dikatakan tidak begitu fatal. Semuanya masih ada harapan untuk sembuh, tapi prosesnya pasti tidak sebentar. Ada penggeseran di tulang lutut, dan beberapa saraf yang cedera ada kemungkinan sembuh, hanya pasti tidak sebentar dan itu sangat sakit, ketika saraf dan otot sampai bergeser itu masalah yang cukup serius. Kembali Iren terisak dengan kedua tangan dijadikan tumpuan kepalanya di atas meja. Ia kembali menangis sedih. Masa depan putranya akan hancur dan itu sangat berat untuk ia sebagai seorang ibu. Kira-kira untuk pengobatannya sampai sembuh butuh waktu berapa lama, Dok? Tanya Iren lagi. Kami tidak bisa pastikan, Nyonya, karena semua tergantung dari putra Anda, bisa cepat atau bahkan bisa bertahun-tahun. Dek, Iren kembali bergeming. Tidak bisa berkata-kata lagi, ini adalah ujian yang paling berat dalam hidupnya. Hancur sebagai seorang ibu melihat putranya kondisinya seperti Jati saat ini. Kalau gitu saya akan kembali menjaga putra saya, Dok. Kalau ada perkembangan dari putra saya segera hubungi saya, Dok, pamit Iren dengan sopan. Dengan tubuh yang lesu Iren pun meninggalkan ruangan Dokter Darius dan kembali melihat kondisi Jati. Mungkin saja ia kembali Jati sudah bisa dipindahkan ke ruangan rawat. Meskipun terlihat sangat mustahil, tetapi Iren akan terus berdoa untuk kesembuhan putranya. Di depan ruang ICU, Iren dan Tommy kembali terlibat kebisuan, hanya sesekali isakan dari bibir Iren terdengar. Wanita itu benar-benar tidak ingin memberitahukan pada suaminya apa yang tadi dibicarakan dengan dokter. Biarkan apa yang terjadi pada putranya Iren yang tahu. Suaminya tidak perlu tahu apa-apa. Begitupun dengan Tommy yang memiliki gengsi yang setinggi gunung malu andai bertanya lebih dulu sehingga Tommy pun memilih hanya diam saja. Asteris 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 asteris. Apa kamu deg-degan? Tanya dewa yang mana hampir sepanjang perjalanan tidak ada komunikasi apapun dengan Kara. Wanita berhijab itu lebih banyak diam dan pandangan mata menatap jalanan. Pastilah Adewa, jawab Kara dengan singkat dengan pandangan mata yang tetap memandang keluar jendela mobil. Kamu tenang saja, aku akan berada di pihak kamu. Aku tahu bagaimana sifat Om Tommy, dan aku rasa kamu tidak salah. Kamu hanya mengikuti apa kata Om Tommy. Kamu jangan takut kalau orang tua Jati akan menyalahkan kamu. Kamu tetap tunjukkan kalau kamu benar. Yah, sebelumnya Kara memang sudah menjelaskan kenapa dirinya tiba-tiba menghilang dan membuat Jati mencari-cari dirinya, tidak lain dan tidak bukan karena Tommy sebagai papa dari Jati tidak ingin anaknya menjalani hubungan dengan Kara yang miskin. Terima kasih Kara janji mulai sekarang tidak akan lagi mau mengikuti apa kata Om Tommy. Kara akan menepati janji Kara bahwa Kara dan Jati akan berjuang hingga restu itu kita dapatkan, jawab Kara dengan semangat. Dewa pun cukup bangga pada jawaban Kara, karena ia termasuk wanita yang berani. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama Kara dan Dewa pun sampai di rumah sakit. Dengan beriringan Kara dan Dewa pun berjalan dengan langkah yang panjang. Rasanya tidak sabar melihat kondisi Jati. Selamat pagi Om, Tante.
Saya bawa Kara karena mungkin Jati akan sembuh kalau ada Kara, ucap dewa yang mana langsung mengagetkan Tommy dan Iren ketika melihat wanita berhijab yang Jati katakan calon istrinya. Tommy adalah orang yang paling pertama menunjukkan pandangan tidak suka ketika melihat Kara datang bersama dewa. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Emang dia dokter, dukun atau apa bisa menyembuhkan Jati? Dek, Kara langsung mengangkat wajahnya ketika mendengar ucapan Tommy. Ingin ia membalas ucapan laki-laki parubaya dengan tampang jutek itu. Namun Kara tahu ini bukanlah situasi yang pas. Lagi pula ini rumah sakit, Kara tidak ingin ada keributan. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Emang dia dokter, dukun atau apa bisa menyembuhkan Jati? Dek, Kara langsung mengangkat wajahnya ketika mendengar ucapan Tommy. Ingin ia membalas ucapan laki-laki parubaya dengan tampang jutek itu. Namun, Kara tahu ini bukanlah situasi yang pas. Lagi pula ini rumah sakit, Kara tidak ingin ada keributan. Wanita berhijab itu pun mencoba menarik nafas dalam, dan membuangnya perlahan, mencoba mengontrol emosinya. Maaf Om kalau kedatangan saya mengganggu Anda, dan membuat suasana di sini jadi tidak nyaman. Saya datang ke sini tidak ada maksud apa-apa, saya murni ingin menjenguk Ajati, tidak ada maksud apa-apa, balas Kara, meskipun dalam hatinya sakit mendengarkan ucapan Tommy tetapi ia yakin diamnya dia tidak mengurangi rasa hormatnya. Diam jauh lebih baik daripada membalas dengan ucapan yang menyakitkan lagi. Saya yang minta Kara datang ke sini Om, jadi kalau Om tidak suka, silahkan saja lampiaskan pada dewa. Dewa yang merasa kasihan dengan Kara pun angkat bicara. Meskipun dewa baru kenal Kara beberapa jam yang lalu, tetapi dewa tahu Kara orang yang baik, buktinya begitu datang langsung mengulurkan tangan pada Tommy hendak bersalaman, tetapi laki-laki parubaya itu mengabaikannya, dan justru melemparkan pertanyaan yang menyakitkan. Setelah dewa angkat bicara Tommy pun tidak banyak berbicara, kembali diam dan itu dianggap oleh dewa dan Kara sebagai izin kalau Kara boleh menjenguk putranya. Selamat pagi Tante. Kini Kara perlahan menghampiri Iren yang tetap berdiri dengan lesu dan bersender ke dinding. Pandangan matanya terus menatap Jati. Kara perlahan menyapa Iren dengan ramah dan mengulurkan tangannya hendak bersalaman dengan Iren. Meskipun tadi Tommy menolak untuk berjabat tangan dengan Kara, tetapi Kara tidak menyerah, ia kembali mencoba berjabat tangan dengan Iren, mungkin saja wanita itu berbeda dengan Tommy. Benar saja Iren berbeda reaksinya dengan Tommy, setidaknya wanita cantik itu mau mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Kara. Ada rasa lega yang Kara rasakan ketika bisa bersalaman dengan Iren. Jati kondisinya cukup parah, dan sekarang masih belum bisa pindah ke ruang rawat inap biasa, karena kondisinya terlalu lemah. Tolong doakan Jati, Kara. Doakan agar tetap bertahan dan sembuh kembali, ucap Iren masih dengan air mata yang terus mengalir. Penyesalan di hati wanita itu yang membuat Iren tidak henti-hentinya menangisi kondisi Jati. Pasti Tante, Kara akan doakan Ajati terus sampai sembuh, balas Kara yang tidak kalah sedih ketika melihat tubuh Jati yang terbaring tidak berdaya. Perasaannya Kara campur aduk melihat kondisi Jati, dan yang paling jelas adalah perasaan marah pada diri sendiri karena bersikap bodoh menerima tawaran Tommy. Andai ia tidak mengikuti kemauan Tommy mungkin Jati masih sehat-sehat saja. Itu yang ada dalam pikiran Kara. Tanpa terasa Kara pun terisak ketika membayangkan kalau hal paling buruk akan terjadi. Ah Jati, ini Kara datang. Cepat sembuh dan cepat bangun ya. Kara janji akan berjuang kembali demi hubungan kita direstui oleh kedua orang tua kita, batin Kara, dengan air mata yang terus membanjiri pipinya. Tante, apa kita belum boleh masuk ke dalam? Tanya Kara dengan penuh hati-hati. Pasalnya tepat di belakangnya ada Tommy yang siap mendengarkan percakapan mereka. Belum Kara, Jati belum melewati masa kritisnya. Dokter mengatakan kalau Jati memang sudah bangun, tetapi dia masih belum stabil kondisinya dan masih sangat lemah, sehingga belum ada yang diizinkan masuk ke dalam sana. Tante juga ingin sekali meminta maaf pada Jati. Semua ini karena kesalahan Tante. Tante sangat menyesal. Tangisa Iren kembali terdengar. Mendengar ucapan Iren, Kara pun langsung tergerak hatinya untuk menenangkan wanita yang sudah pasti paling terpukul atas musibah yang menimpa Jati. Tante, jangan sedih dan jangan merasa bersalah seperti ini. Semua yang terjadi pada kita di atas muka bumi ini, sudah ditentukan garis takdirnya oleh Allah. Jadi Tante jangan berpikiran seperti itu. Tante harus tetap kuat demi putra Tante. Ah Jati pasti sedih kalau lihat Tante menangis seperti ini.
Biarkan Ajati istirahat dulu, nanti pasti akan sembuh. Kara yakin Ajati itu kuat untuk menghadapi ini semua. Kara mengusap punggung Iren yang masih terisak. Asteris. Waktu terus berlalu, tanpa terasa hari pun sudah malam. Dan itu tandanya Kara sudah harus pulang, tapi Jati belum juga boleh dijenguk. Sejak pagi Kara hanya berdiri di depan jendela. Ia akan pergi kalau waktunya sholat. Hal itu sangat dimanfaatkan oleh Kara untuk berdoa dengan sangat khusyuk, mungkin saja Allah akan mengabulkan doanya. Kara, ini sudah malam, dari siang kamu belum makan, apa tidak sebaiknya kamu makan dulu, ucap Dewa. Yah, Dewa pun tidak pergi lagi, ia menunggu sampai Kara selesai menjenguk calon suaminya. Tidak Dewa, Kara tidak lapar, balas Kara dengan pandangan mata tidak dialihkan dari Jati yang masih terbaring lemah. Sejak tadi Kara berpikir apa yang ia bisa lakukan agar bisa membuktikan pada Jati kalau dia menyayanginya sangat tulus. Dewa pun kembali diam. Yah, Kara setiap ditawari makan selalu saja jawabannya tidak lapar, tetapi Dewa juga tidak bisa memaksanya, laki-laki itu sangat tahu bagaimana perasaan Kara saat ini. Sehingga Dewa pun hanya bisa diam dan tidak lagi memaksa Kara makan. Sebelumnya Kara sudah mengirimkan pesan pada Diki, agar mengabarkan pada abahnya, malam ini Kara sudah memutuskan akan menginap di rumah sakit. Ia sangat yakin kalau Jati akan segera bangun. Sedangkan kedua orang tua Jati pun sudah pulang, karena mereka juga masih punya anak lain yang harus diurus sehingga untuk menjaga Jati diserahkan pada Kara dan Dewa. Ini adalah kesempatan Kara agar bisa membuktikan pada orang tua Jati bahwa ia itu tulus mencintai anaknya, bukan karena harta dan lain sebagainya. Jati tulus mencintai Kara, begitupun Kara sangat tulus mencintai Jati. Ah Jati, sekali lagi Kara mohon, bangunlah. Kara janji akan memperjuangkan cinta kita, gumam Kara dengan mengusap kaca jendela, seolah itu adalah wajah Jati. Kara dan Dewa langsung bergeming ketika dokter berlarian masuk ke ruangan Jati. Jantung Kara semakin tidak menentu, takut yang teramat dalam, kalau hal buruk akan terjadi pada calon suaminya.